Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Dwi Andayani dari SDN Gadirejo 02 CGP Angkatan 4 Kabupaten Pati akan menyampaikan koneksi antar materi terkait kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa anak yang belajar di kelas saya harus menyerap materi yang saya ajarkan, mematuhi perintah guru atau teacher learning center. Selain itu, siswa harus dapat mengerjakan soal yang saya berikan, mendapatkan nilai yang baik ketika ulangan, mendapatkan peringkat yang baik dalam lomba akademik. Para siswa juga harus mencapai kriteria ketuntasan minimal, mengutamakan kemampuan kognitif, dan mengesampingkan kemampuan afektif maupun psikomotor. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya paham bahwa seorang murid memiliki minat, bakat, potensi, dan latar belakang yang berbeda. Sehingga pembelajaran yang harus saya terapkan tidak hanya sesuai dengan kodrat zaman, tetapi juga harus memperhatikan kodrat alam yang sudah ada pada diri setiap anak. Sehingga saya harus bisa merubah diri. Yang pertama, saya harus bisa merubah pola pikir. Pola pikir yang harus saya ubah yaitu pemikiran tentang guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Saya harus dapat mengubah pembelajaran yang berpusat kepada guru atau teacher center learning menjadi pembelajaran yang berpusat kepada siswa atau student center learning. Kemudian, saya harus cermat melihat siswa berdasarkan kodrat yang mereka miliki. Setiap anak memiliki minat, bakat, potensi, dan latar belakang yang berbeda, sehingga saya sebagai guru harus dapat menuntun mereka sesuai kodrat alam yang sudah menempel pada diri mereka sejak lahir. Selain itu, saya juga harus memandang kemampuan anak tidak berdasarkan angka semata. Setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki, sehingga sangat tidak adil jika saya sebagai guru hanya memandang kemampuan mereka dari pencapaian yang berupa angka. Kemudian, saya harus menyeimbangkan kemampuan yang harus dimiliki anak. Anak harus memiliki kemampuan di bidang kognitif, afektif, maupun psikomotor. Selain itu, saya harus dapat mewujudkan merdeka belajar. Kemerdekaan dalam belajar memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan minat dan bakat mereka sesuai dengan potensi yang dimiliki agar mereka mencapai kebahagiaan dalam belajar. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya harus membuat kesepakatan kelas bersama siswa. Kesepakatan kelas yang dibuat antara lain tentang materi yang akan dipelajari, aturan ketika belajar, dan tugas-tugas yang harus mereka buat sebagai perwujudan merdeka belajar. Selain itu, anak-anak harus menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa, guru berperan sebagai fasilitator. Kemudian, saya harus menuntun anak sesuai dengan kodrat alam. Guru dalam menuntun anak ibarat petani yang menyemai bibit padi. Tak mungkin petani mengharap bibit padi berubah menjadi bibit jagung. Sehingga dalam menuntun anak, guru harus memperhatikan minat, bakat, potensi yang sudah ada di dalam diri setiap anak.
Selanjutnya, saya harus dapat mengintegrasikan pembelajaran dengan permainan agar lebih menyenangkan sehingga anak-anak dapat termotivasi. Saya harus dapat menjadikan belajar bersama anak sebagai budaya. Hal ini agar anak lebih memahami bahwa belajar merupakan salah satu budaya yang harus dijaga. Demikian koneksi antar materi yang telah saya buat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.